channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai perubahan sila pertama Pancasila. Dalam Piagam Jakarta terkandung 5 butir sila yang kini dianggap sebagai bagian dari Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun akhirnya sila pertama dirubah. Frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Apa itu Piagam Jakarta? Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia 9 Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini mengandung 5 sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila. Tetapi pada sila pertama juga tercantum frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa ini yang juga dikenal dengan sebutan 7 kata pada akhirnya dihapus dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu badan yang ditugaskan untuk mengesahkan UUD 1945. Bagaimana proses penghapusan 7 kata tersebut? Pada tanggal 18 Agustus, PPKI berkumpul untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Hatta mengusulkan agar 7 kata di mukadimah dan pasal 29 dihapus. Hal ini karena pada malam hari tanggal 17 Agustus, seorang angkatan laut Jepang mendatanginya dan menyampaikan kabar bahwa kelompok nasionalis beragama Kristen dari Indonesia Timur menolak 7 kata tersebut karena dianggap diskriminatif terhadap penganut agama minoritas dan mereka bahkan menyatakan lebih baik mendirikan negara sendiri di luar Republik Indonesia jika 7 kata tersebut tidak dicabut. Hatta lalu menjabarkan usulan perubahannya. Istilah ketuhanan akan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, sementara istilah mukadimah yang berasal dari bahasa Arab diganti menjadi pembukaan. Ayat yang menyatakan bahwa Presiden Indonesia harus Muslim juga dihapus. Setelah usulan ini diterima, PPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada hari yang sama, dan 7 kata pun secara resmi dihapus. Tidak diketahui secara pasti mengapa PPKI menyetujui usulan Hatta tanpa adanya perlawanan dari golongan Islam. Di satu sisi, komposisi anggota PPKI sangat berbeda dengan BPUPKI. Hanya 12% anggota PPKI yang berasal dari golongan Islam, sementara di BPUPKI terdapat 24%. Di sisi lain, Indonesia pada masa itu tengah terancam oleh kedatangan pasukan sekutu, sehingga yang menjadi prioritas adalah pertahanan nasional dan upaya untuk memperjuangkan aspirasi golongan Islam dapat ditunda hingga situasinya memungkinkan. Keputusan untuk menghapus 7 kata mengecewakan golongan Islam. Hadi Kusumo mengungkapkan kemarahannya dalam pertemuan Majelis Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta beberapa hari setelah sidang PPKI selesai. Golongan Islam juga merasa semakin tidak puas setelah PPKI pada tanggal 19 Agustus menolak usulan untuk mendirikan Kementerian Agama. Mengapa muncul kembali tuntutan penerapan Piagam Jakarta oleh kelompok Islam pada tahun 1959? Pengakuan Piagam Jakarta oleh Dekret 5 Juli 1959 ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai kelompok politik. Di satu sisi, kelompok kebangsaan dan partai-partai non-Islam serta anti-Islam mengamati bahwa Piagam Jakarta hanya disebutkan di bagian pertimbangan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.
Di sisi lain, kelompok Islam berpendapat bahwa Dekret 5 Juli 1959 telah memberikan kekuatan hukum bagi 7 kata, sehingga dengan ini Muslim akan diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Bagi kelompok Islam, dekret ini juga menandakan bahwa hukum Islam khusus untuk Muslim Indonesia dapat diundangkan. Politikus dari Nahdlatul Ulama Saifuddin Zuhri yang diangkat menjadi Menteri Agama pada tahun 1962 mengumumkan pada tahun 1963 saat perayaan Hari Lahir Piagam Jakarta bahwa piagam tersebut telah memicu revolusi nasional Indonesia. Sebagai Menteri Agama, ia juga mencoba mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan Dekret 5 Juli 1959. Pada saat perayaan hari jadi ke-40 Nahdlatul Ulama pada tahun 1966, diadakan sebuah pawai dan pesertanya memegang spanduk yang menuntut kembalinya Piagam Jakarta. Selanjutnya, saat sidang MPRS pada Maret 1968, kelompok Islam juga meminta agar Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Tetapi upaya ini gagal akibat penolakan dari kelompok militer, Kristen, dan nasionalis. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terjadi berbagai polemik mengenai dasar negara Indonesia, terutama berkaitan dengan frasa penerapan syariat Islam dalam dasar negara. Demikian penjelasan mengenai penghapusan 7 kata dari sila pertama Pancasila. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.